Tuhan itu baik, tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi persoalan, keadaan kita bukan luar biasa, tapi apa? Biasa-biasa saja, bahkan tidak biasa-biasa. Karena apa? Karena kita meragukan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menyatakan bahwa dalam Tuhan Yesus luar biasa, karena kita berada dalam zona nyaman, karena kita berada diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya pernah meragukan kebaikan Tuhan. Ya, di tahun 2022 saya harus sakit, bukan harus sakit yang harus jari kaki saya ini dipotong. Ya, secara manusia keadaan saya tidak baik-baik saja. Orang melihat bahwa saya sepertinya tidak baik-baik saja. Dan rumornya kalau jari-jari dipotong itu usianya paling panjang 6 bulan. Ya. Bahkan temannya istri saya itu, tetangganya, ibu jarinya dipotong 1 bulan 12-an ini. Ya. Tetapi saya sampai saat ini berada berdiri tempat ini karena kebaikan Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Goodness of God, Goodness of God, kebaikanmu Tuhan. Ya. Jelas ya. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 31 ayat 20. Ya, Mazmur pasal 31 ayat 20. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Ya. Hitungan ketiga mulai. 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu, sebelum kita belajar ayat ini, ada satu pelajaran pengetahuan yang boleh kita pelajari. Ya, berikut ada istilah teodisi. Ya. Teodisi ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos itu Tuhan, dan dike itu adalah keadilan. Jadi teodisi ini, lihat ya, adalah sebuah konsep teologis yang menjelaskan bagaimana Tuhan yang maha baik dan maha kuasa bisa membiarkan kejahatan dan penderitaan ada di dunia ini. Bapak Ibu, ketika saya menyelesaikan belajar teologi, ada tugas untuk mengakhiri itu, yaitu bikin karya tulis. Salah satu latar belakang karya tulis saya adalah tentang COVID-19, Corona. Ya, saya setting di e-book, ya, buku-buku yang menuliskan COVID-19 itu apa saja. Ya. Saya temukan buku dengan judul Di Mana Tuhan Ketika COVID-19 itu Ada di Dunia. Ya. Jadi buku ini berisikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Banyak sekali orang yang menanyakan kebaikan Tuhan saat ini di mana Tuhan. Dan saya menemukan istilah teodisi ini. Saya tanya ke AI, ya, seperti Bapak Gembala, kita gunakan AI untuk mengerti pengetahuan ini. Arti teodisi adalah sebuah konsep yang menjelaskan, yang menerangkan mengapa penderitaan itu harus dialami orang percaya. Dan itu dijelaskan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Penderitaan yang kita alami, Tuhan punya maksud, punya tujuan. Satu tujuan itu apa? Yaitu supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan.
Dan teori-teori di sini menjelaskan. Ya, kalau kita baca, saya dulu di e-book, nggak perlu saya ke toko buku di situ. Kalau mau belajar itu bagus, bisa ditulis di buku elektronik di HP. Ya. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam konteksnya. Ya. Jadi Mazmur doa Daud ini menunjukkan pengakuan iman Daud di tengah tekanan, fitnah, dan ancaman musuh. Dan Mazmur ini merupakan puncak pergumulan dan seruan doa minta tolong. Ya. Demikian juga keadaan kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah fitnah, bahkan musuh, bahkan tekanan. Daud mencontohkan dia bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan dikatakan limpah. Ya. Kita tahu kondisi saat ini sulit, ya, akibat perang semua bahan naik, itu membuat kita khawatir, tekanan ekonomi mendesak. Tetapi Daud memberikan contoh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan lebih dalam mendalami ayat ini. Dikatakan kebaikan yang limpah. Apa artinya? Kebaikan yang limpah, bukan melimpah, ya. Kalau melimpah itu keadaan yang akan menjadi limpah, tapi limpah itu menunjukkan kelebihan atau tak terbatas. Jadi keadaan yang sudah memang banyak, limpah, bukan melimpah, bukan akan menjadi melimpah, tapi limpah banyak. Jadi kebaikan Tuhan itu begitu banyak atas hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh meragukan kebaikan kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita mengalami tekanan, meskipun kondisi kita tidak baik, orang melihat keadaan kita mungkin prihatin, ya. Tetapi apa yang dipandang manusia itu belum tentu baik buat Tuhan, ya. Tetapi apa yang baik buat Tuhan itu tentu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi keadaan limpah itu adalah next berikutnya, tidak sekedar cukup, tetapi banyak, ya. Ibrani pasal 6 ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau apa? Sangat banyak. Jadi kebaikan Tuhan itu sudah limpah dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan menjadikan sangat banyak. Kita tidak perlu meragukan kebaikan Tuhan. Meskipun keadaan kita tidak baik, tetapi kebaikan Tuhan harus selalu kita rasakan. Ya, yang kedua, kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis, seperti harta surgawi. Ya, di Lukas pasal 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan. Jadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah habis, ya, tidak pernah habis, selalu ada, selalu mengikuti kita, ya. Jadi tidak pernah habis kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Yang ketiga, dikatakan melampaui pengertian manusia, di luar akal kita, di luar nalar kita. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal, ya, tidak terpikirkan. Kok bisa, ya? Dulu anak-anak masih kecil, masih butuh biaya banyak. Saya bekerja, istri saya bekerja, gajiannya 1 bulan dikumpulkan, tapi lebih banyak pengeluaran. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang, tetapi Tuhan pelihara sampai saat ini. Tuhan masih pelihara. Secara manusia dipikir, kok bisa, ya? Pengeluaran 3 juta,
gajian cuma 1,5 juta. Kok bisa cukup ya? Karena Tuhan pelihara. Kebaikannya tidak masuk di akal, tidak masuk pengertian kita. Sering ya Bapak Ibu gitu ya. Oh ya kok bisa ya? Ini kebaikan Tuhan. Ya. Bukan semata-mata karena kekuatan kita, karena kepintaran kita, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Next period. Ya. Dikatakan apa? Tuhan menyimpan kebaikannya. Berarti apa? Allah tahu kapan dan bagaimana kebaikan itu dinyatakan. Allah tahu kapan kebaikan itu dinyatakan. Ya, ini sedikit kesaksian. Awal mula Sita bekerja di Dr. Sutomo itu sebagai tenaga relawan Corona 19. Statusnya tenaga relawan. Dibayar ya kan, dibayar relawan terus. Itu cuma 2 tahun. Begitu dia 2 tahun selesai, dia harus tidak bekerja lagi. Secara manusia dia sudah cocok bekerja di situ. Soalnya apa? Sesuai dengan pendidikannya. Tadinya bekerja di proyek, lulusan kesehatan kerja di proyek, kerja di distributor rokok di rumah besar. Ya. Secara manusia cocok. Tapi Tuhan kasih hikmat. Pimpinannya istri saya ini PLT, tapi beliaunya adalah kepala bagian kepegawaian di Dr. Sutomo. Dan waktu itu mau pindah. Tuhan kasih hikmat, ngomong tidak apa ya, tidak, bukan rahasia lagi. Kalau ngomong titip itu mesti pakai duit. Ya, orang kalau bisa itu kemungkinan itu pakai duit. Jadi saya nekat, ya, nekat yang nyata. Ibaratnya di rumah sana. Nanti kalau ngomong wani piro, yo apa jawabnya? Yo jawabnya bahasa Jawa yang seperti lagu itu. Iso ora iso yo kudu iso. Bisa nggak bisa bagi Tuhan harus bisa. Wani piro itu berarti berbicara tentang keuangan. Tapi dengan nekat yang nyata, dia datang ke rumahnya Dara. Waktu itu saya sakit ya itu. Seminggu sebelum pimpinannya itu pamit hari Jumat, pamit sama istri saya, Bu, tugas saya sudah selesai. Di istri saya tugas di tempat bagian dia. Oh iya Bu, makasih sama-sama. Kemudian hari Senin di pegawai itu ditelepon kita, disuruh melanjutkan bekerja di bagian yang dia kerjakan, yaitu di bagian check up darah. Tadinya tenaga sukarelawan di bagian UP mengatakan jadi tenaga honorer rumah sakit Dr. Sutomo. Saya tahu awal Tuhan sudah mengawali, nantinya Tuhan akan memberi yang terbaik. Tadinya tenaga relawan, sampai saat ini masih tenaga honorer di rumah sakit Dr. Sutomo. Itu luar biasa. Semua yang dititipkan itu pakai duit. Tetapi kalau orang bilang wani piro, kita harus bisa bilang iso, lah iso, harus iso. Karena bagi Tuhan harus bisa, bagi Tuhan bisa. Sekarang gantian adiknya, Vita, kerja di rumah sakit tenaga outsourcing, tenaga proyek vaksin merah putih. Begitu proyeknya selesai, kontraknya habis, dia harus keluar. Dengan konsep yang sama, kebetulan kepala bagian pegawainya itu namanya baik, orang Kristen. Kalau panggil istri saya itu mama karena dia masih muda. Kepala bagian kepegawaian. Dia dengan pede, wah ini pasti berhasil. Bukan hebat dari Tuhan, datang ke UG. Minta tolong ini anak saya mau di luar selesai. Jawabannya apa? Tidak bisa. Teman baik jawabannya tidak bisa dan tidak ada lowongan. Padahal itu banyak yang masuk pakai hitam putih. Ya, hikmat manusia dipakai. Apakah kebaikan Tuhan itu ada berlaku pada Sita?
tidak berlaku pada kita. Ya, anak ini sempat bekerja dari SPG di Matahari, jadi pakai Shopee, tempatnya umum, akhirnya kena demam berdarah. Ya, tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyimpan kebaikannya. Ya. Januari kemarin ada seleksi penerimaan pegawai brut, dia mengikuti tes dan lolos, dan mulai Januari kemarin sampai hari ini jadi karyawan Dokter Sutomo. Tuhan menyimpan kebaikannya untuk kita setia, ya, untuk kita mampu bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita itu kepingin instan, doa kita itu kepingin cepat dijawab, tetapi Tuhan itu menyimpan kebaikan ini. Karena apa? Next berikutnya. Karena sudah direncanakan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu sudah direncanakan dalam kehidupan kita. Ya, kita baca di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya, kalau sampaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu sudah direncanakan. Ya. Bahkan di Yeremia 29 dan 11 dikatakan, tolong ditampilkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak ada perlu khawatir kata saya ini, ya Tuhan saya seperti ini. Kita tahu rancangan Tuhan yang sudah direncanakan, yaitu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Mungkin saat ini kita keadaan yang susah, kita belum memiliki pekerjaan, belum ada pegangan, kita belum bisa melihat bagaimana nasibmu ke depan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, kita ini di dalam rencana Allah, di dalam menerima kebaikan Tuhan, tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, seringkali khawatir ini menakuti dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Sudah disediakan. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kebaikan Tuhan baik itu sudah direncanakan, yang kedua sudah disiapkan, sudah disediakan. Kita tidak perlu khawatir, ya, karena itu sudah bagian dari rencana Allah, dan kebaikan Tuhan itu sudah disediakan. Ya, berikut, yaitu sudah ditentukan waktunya. Ibrani pasal yang ke-4 ayat ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menerima berkat, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi ketika kita berdoa, dan kita kejar jangan jawaban dari doa itu, tetapi yang kita kejar adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sambil kita menunggu
jawaban dari Tuhan, tetapi hidup kita semakin hari semakin dekat Tuhan. Karena kita mengejar pendataan Tuhan. Kalau hidup kita selalu disertai Tuhan, maka apa yang kita minta, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Ya, nggak usah goyah-goyah, ayo Tuhan ini aku butuh. Ya. Seringkali Tuhan dijadikan tambal butuh. Ya. Beberapa waktu lalu saya ngomong-ngomong dengan orang yang bekerja rumah saya kan musola. Dia melihat saya tiap minggu ke gereja. Dia bilang, Pak, saya ini juga sholat setiap hari 5 waktu. Itu wajib, Pak. Oh, iya wajib. Kalau saya nggak wajib, loh kok bisa gitu? Tapi saya berdoa sembahyang itu bukan kewajiban, tetapi apa? Kebutuhan. Kalau wajib itu implikasinya akan dapat hukuman. Kalau nggak dilakukan dapat hukuman. Tetapi kalau kebutuhan, itu kita merasa butuh Tuhan, kita merasa perlu Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita berdoa, kita sembahyang, kita menyembah Tuhan, kita ke gereja, itu bukan kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan rohani kita yang harus kita penuhi, supaya kita menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat, tetapi tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita mengerti. Mungkin kita berdoa sudah berapa lama, berpuluh-puluh tahun, sekian bulan, tapi Tuhan tidak jawab. Tapi dalam setiap doa kita tidak perlu menunggu sampai jawaban Tuhan, karena jawaban Tuhan sudah disediakan dan sudah ditentukan. Yang kita kejar adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dikatakan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak semua orang bisa menerima. Ada syarat yang harus kita kerjakan. Dikatakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi hidup takut akan Tuhan itu membuka pintu untuk mengalami kebaikannya secara nyata. Hidup takut Tuhan itu bukan kita takut hantu, seperti kita takut hantu. Seperti kita takut bahwa Tuhan itu kejam. Ya. Tuhan itu kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak menyembah, maka Tuhan akan menghukum kita. Tidak, Tuhan kita perlu kasih. Tuhan itu tidak perlu validasi dari kita. Tuhan pun tidak kita sembah, Tuhan tidak rugi, yang rugi kita. Karena kita keluar dari skala prioritas salah, yaitu perlindungan, penyertaan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, Tuhan tidak disembah, tidak kehendak kemuliaan. Bahkan Tuhan tidak perlu validasi, pengakuan. Ya. Saya kalau lihat di TikTok itu debat antara di mana Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang nggak ada. Tapi dari pekerjaannya kita tahu bahwa dia Tuhan. Tuhan tidak perlu validasi, tidak perlu pengakuan. Ya. Dan sering pengakuan itu kita kadang-kadang sering diakui sebagai orang kaya, sering diakui sebagai orang pintar, sering diakui sebagai orang penting. Iya. Seringkali kita yang butuh pengakuan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak perlu validasi. Baik kamu percaya dia Tuhan dan Tuhan, dia tetap Tuhan. Jadi tidak perlu validasi yang harus untuk secara tertulis saja. Tapi di dalam karyanya kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Bagaimana cara kita takut pada Tuhan? Caranya bagaimana? Ya, berikut. Yaitu menghormati Allah. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak-anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa.
yang mengutus dia. Takut akan Tuhan yaitu menghormati Allah. Dengan cara apa? Menghargai karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Berapa minggu lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan. Karya keselamatan Allah di dalam hidup kita harus kita hargai dengan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan nyata. Artinya apa? Kita itu menjaga hidup kita supaya hidup kita punya kualitas di hadapan Tuhan. Kita menjaga mulut kita supaya jangan menyakiti hati orang. Kita menjaga hati kita supaya jangan hati ini diisi rasa kebencian. Ya. Pernah disampaikan Bapak Kepala, kalau hati kita penuh kebencian maka yang terjadi adalah kejahatan. Hati kita jangan diisi kemarahan. Hati kita jangan diisi kepahitan. Ya. Terus terang Bapak Ibu, setiap hari, setiap pagi itu saya mengalami kepahitan yang dibuat oleh istri saya. Tetapi kepahitan itu tidak saya simpan di hati, tapi saya masukkan ke mulut, saya telan, saya masukkan ke perut. Apa itu? Setiap pagi saya diberikan kopi pahit. Kopi pahit setiap pagi saya bangun setelah kopi pahit. Pertama tidak enak kopi pahit, tapi sekarang enak. Istri saya nggak pernah nyoba. Pertama juga nggak enak, tapi lama-lama jadi enak. Ya, demikian juga apapun yang nggak baik kita terima, hinaan, fitnah, cemooh. Kalau kita masukkan dalam hati nggak enak, tapi kita biar kita tahan habis. Memang nggak enak baik, tetapi kita tahan habis. Lama-lama jadi enak, jadi biasa. Kita menjadi anak Tuhan yang tahan batinnya, nggak gampang berdoa. Dengar suara sedikit, terus karena gereja ngambulan, gampang sakit hati, gampang marah, sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit. Ya, jadi kita tahan di dalam mulut kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang punya rohani yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Ya, kita telah jadi sesuatu yang enak menjadi biasa-biasa. Ya. Apalagi bapak mungkin sering kalau pagi itu istri dengan ngomel. Seorang istri kalau pagi itu jangan banyak ditanya. Istri saya ngomong, kalau pagi itu udah takut-takut, kayak orang gitu. Tapi ditakoni mesti gini. Jadi saya ini sudah apa? Kalau gini saya biarkan. Anggap aja ngombe vitamin. Bapak Ibu kalau istri ngomel, anggap aja ngombe vitamin. Menjadi imunitas dalam hidup kita. Kuat. Semuanya biasa. Tapi yang nggak biasa, terus kemudian. Tapi sesuatu yang nggak enak-enak kita tahan aja seperti obat yang baik. Ya, akhirnya apa? Kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang mempunyai kualitas yang luar biasa dalam hidup kita menjadi teladan. Yang kedua, pertama menghormati Allah, yang kedua tunduk kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah, taat perintahnya. Ya, kita harus tunduk sebagai wakil Tuhan. Di gereja ini ada Bapak Ibu Gembala yang mempunyai otoritas. Kita harus tunduk. Kita tidak boleh melawan apa yang menjadi otoritas Bapak Ibu Gembala. Aturan-aturan yang sudah dibuat di sini kita tidak boleh melawan. Kita harus tunduk, kita harus lakukan. Ini otoritas Bapak Gembala yang punya otoritas dari Allah untuk memimpin Bapak Ibu Saudara
supaya mempunyai pertumbuhan secara ini. Kita harus tunduk, tidak boleh melawan, tidak boleh sakar dewe. Bapak gembala ke sana, kita akan tidak tahu kemana. Tetapi kita harus satu visi, satu dengan jalan dengan Bapak Ibu Gembala, tunduk taat aturan. Dan ini bukti bahwa kita tunduk kepada Allah. Yang bisa kita praktekkan di dunia ini, tunduk kepada pimpinan-pimpinan rohani kita. Karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian kita. Nanti ditanya sama Tuhan, diminta pertanggungan jawab. Ya, bagaimana domba-domba itu? Terus kita harus tunduk pada Allah, tunduk pada pimpinan rohani, tunduk pada para bapak dan ibu gembala. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kita menghormati Allah, ketika kita tunduk kepada Allah, maka hidup kita berkenan kepada Allah. Kolose pasal 1 ayat yang 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ketika kita menghormati Allah, hidup, menjaga hidup kita lebih sungguh-sungguh, menjaga hidup kita supaya punya kualitas ya di hadapan Tuhan, sehingga kita tunduk, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan syarat-syarat ini, syarat-syarat orang yang takut akan Tuhan akan menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita belajar, sama-sama belajar. Mungkin kita dikatakan, waduh, aku gak mampu kalau gak. Tapi kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kita kemampuan. Dan dalam belajar tidak instan, kita harus step by step kita mau. Yang penting kita sungguh-sungguh mau praktekkan ini, kita sungguh-sungguh. Ya, tidak sambil lalu. Saya yakin kebaikan Tuhan itu akan kita terima. Meskipun keadaan kita tidak baik, tapi kita bisa merasakan, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Berikut syarat yang kedua. Dikatakan apa? Bagi yang berlindung kepadanya. Ya. Bagi yang berlindung kepadanya itu berarti hidup takut akan iman bukan sekedar percaya secara teori, akan tetapi bertindak datang dan berlindung pada. Artinya apa? Iman kita harus ada praktek dalam kehidupan kita. Ya. Harus ada tindakan. Iman itu harus ada perbuatan yang kita lakukan, bukan hanya angan-angan, bukan hanya sebuah alumnisasi saja. Tapi ada tindakan. Kalau kita berlindung itu ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Kalau bapak-bapak kehujanan di jalan itu, saya mau berlindung tapi tetap berdiri di jalan. Tentunya bergerak kan, mencari tempat yang bisa kita berlindung, bisa kita berlindung. Artinya iman itu harus ada perbuatan, harus ada tindak laku yang kita kerjakan dalam hidup kita, tidak menangani. Ada suatu reaksi supaya kita mendapat perlindungan, yaitu hidup harus bersandar kepada Tuhan. Ya. Kita baca di 2 Tawari pasal 14 ayat 11 bagian B. Mengatakan yang bagian B berarti yang tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Dengan kepadamu lah aku bersandar. Kita sandarkan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan
saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kepadamu saya sandarkan harapan kami kepadamu. Ya, berarti ada perbuatan yang kita kerjakan, ada perbuatan yang kita lakukan untuk mempraktekkan iman itu. Hidup kita harus bersandar pada Tuhan. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena dengan mengandalkan Tuhan maka hidup kita diberkati. Hanya dengan mengandalkan Tuhan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Jadi dalam setiap apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita belajar bersandar pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan bukan melakukan kehendak sendiri, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu adalah dalam dadaku. Dikatakan aku suka melakukan kehendak-Mu, Taurat-Mu, firman-Mu ada di dalam dadaku. Artinya kita selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Itulah orang yang mempunyai iman yang bertindak. Itu dikatakan orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka kita akan menerima kebaikan Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Next, yang terakhir. Dikatakan di hadapan manusia. Hidup orang percaya harus menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya ini harus menjadi saksi bagaimana Tuhan itu baik. Ya, Bapak Ibu, ketika saya mengalami sakit dan sekarang sudah sembuh, saya kalau ketemu orang, apalagi kalau di antri di rumah sakit, ketemu orang tua, dia cerita, oh saya ini sakit ini Pak, saya nggak mau juga, saya juga Pak, saya ini tidak dari kaki saya sudah dipotong. Oh iya, tapi Bapak kelihatan sehat. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa jadi saksi dimanapun kita berada. Ya. Kemarin saya ketemu teman sekolah SMA, dia minta foto, kemudian di-share di grup SMA itu. Wah, banyak sekali komentar. Ini kok kelihatannya masih muda. Bahkan seperti ngejek, kayak Herman Felani, artis zaman dulu. Waduh, seperti artinya apa? Orang melihat, kita bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Ya. Kenapa Tuhan itu baik? Karena kemurahannya nyata di dalam hidup kita. Ya, kita harus menjadi kesaksian di hadapan manusia karena kemurahannya nyata. Ya. Titus pasal 3 ayat 2. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Kemurahan Tuhan itu nyata. Jadi kalau kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup kita harus bersaksi. Ya, Tuhan itu baik kepada semua orang. Kebaikan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita. Ya, sering kita meragukan kebaikan Tuhan, tapi kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, kebaikannya itu terlihat. Ya. Mazmur pasal 21 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi kebaikan Tuhan itu terlihat. Kemurahannya nyata, kebaikannya terlihat. Kalau terlihat itu berarti harus kita saksikan kepada orang. Karena terlihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, tetapi kita ketemu orang
seperti orang yang patah hati mulu. Kenapa? Ya, adanya seperti ini. Kita tahu kebaikan Tuhan itu terlihat. Harus kita nyatakan secara pribadi. Meskipun keadaan kita tidak baik, sakit, tapi kita kuat. Seringkali orang mengatakan, kamu itu sakit loh, tapi masih kelihatannya kuat, kelihatan sehat. Itu kebaikan Tuhan harus kita nyatakan. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, yang ketiga, kebaikan Tuhan harus menjadi nyanyian syukur dalam hidup kita. Mazmur pasal 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan itu harus menjadi ucapan syukur, nyanyian syukur. Setiap kita bersyukur menyanyikan pujian, bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kita mau belajar pagi hari ini. Kesimpulan yang terakhir, bahwasanya Tuhan tidak pernah kekurangan kebaikan. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak di dalam hidup kita tidak pernah sampai kekurangan. Terus menerus sampai turun-temurun. Yang kedua, Tuhan setia menyatakan kebaikan. Mazmur pasal 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan selalu setia dan untuk selama-lamanya bagi kita. Sepanjang hidup kita, kebaikan Tuhan selalu ada. Yang terakhir, bagian kita adalah takut akan Tuhan dan berlindung kepadanya. Mazmur pasal 61 ayat 4. Pemain musik bisa maju ke depan, berlindung karena hanya kepada Tuhan kita tuliskan. Pemain musik